warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Septiana Ayundasari dengan NPM 2003-04-006. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Hamzah Wadi dengan program studi statistika semester 5. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian. Adapun judul yang saya gunakan dalam penelitian saya yaitu penerapan statistik quality control untuk mengidentifikasi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 sampai tahun 2021. Ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Adapun yang pertama yang akan saya bahas adalah yaitu pendahuluan yang menjadi latar belakang dalam penelitian saya, yaitu kekerasan dalam masyarakat semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Di antara jenis kekerasan yang terjadi adalah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang banyak mendapatkan perhatian karena dampaknya sangat luas bagi kehidupan perempuan dan anak serta masyarakat pada umumnya. Secara nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA mencatat setidaknya ada 11.952 kasus kekerasan yang tercatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak sepanjang tahun 2021. Hal yang sama terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana terjadi peningkatan kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2019 dengan kasus kekerasan yaitu 545 kasus, kemudian meningkat drastis pada tahun 2020 dengan jumlah kasus 845 kasus. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPA 3KB Provinsi Nusa Tenggara Barat setidaknya mencatat 392 kasus kekerasan yang terjadi kepada perempuan sejak Januari hingga 16 Desember tahun 2021. Sementara kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 567 kasus. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui gambaran kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kedua yaitu menguraikan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui quality control menggunakan peta kendali R dan X bar pada kekerasan perempuan dan anak. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama, agar kita mengetahui gambaran kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat. Dan yang terakhir, untuk mengetahui quality control menggunakan peta kendali X bar dan R untuk kekerasan perempuan dan anak. Penelitian terdahulu yang menjadi penelitian terdahulu dalam penelitian saya yaitu penerapan kualitas statistik quality control untuk mengidentifikasi tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Dan yang kedua, statistik quality control pengendalian kualitas pada perusahaan konveksi PT Deveraka Jaya Manggul di Kabupaten Pekalongan. Yang ketiga, pengendalian kualitas produk rokok Siregar Kretek Mesin atau SKM dengan menggunakan metode statistical process quality control pada PT XY Doctoral Dischandran Universitas 17 Agustus 45. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada sumber data. Data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPA 3KB Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan yang kedua ada lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian saya mengambil data secara sekunder yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPA 3KB Provinsi Nusa Tenggara Barat atau di website DPA 3KB Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metodologi penelitian yang ketiga yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan bantuan dari
Microsoft Excel tahun 2019 dan software R Studio dalam proses menganalisis data. Metode analisis yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu statistik quality control dengan peta kendali R dan X bar. Dan yang keempat, variabel penelitian. Variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah variabel kekerasan, di mana kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Selanjutnya yaitu ada tahapan analisis. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, melakukan studi pustaka. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menentukan kelompok data yang menjadi variabel yang akan dianalisis. Yang kelima, pengelolaan data dan dengan menggunakan metode statistik quality control. Yang keenam, melakukan analisis data. Yang ketujuh, merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya yaitu ada hasil analisis, di mana yang pertama adalah diagram kontrol R untuk tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana peta kendali R ini terdapat dua data yang outlier atau dua data yang tidak terkendali, yaitu data ke-9 dan data yang ke-45. Di mana dengan UCL-nya atau batas atas yaitu 241,75 dengan CL atau senternya yaitu 82,26 dan yang terakhir ada LCL atau batas bawah yaitu 0. Sedangkan pada peta kendali kontrol X bar untuk tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat, berdasarkan peta kendali X bar-nya yaitu terdapat satu data yang outlier dengan UCL 113,74 dengan LCL 29,56 dan LCL-nya min 54,57, di mana karena di dalam dua peta kendali tersebut terdapat data yang outlier, maka harus dilakukan pembuangan data atau merevisi dari quality control-nya. Selanjutnya itu masih pada analisis hasil dan analisis, di mana diagram kontrol R-nya itu sudah dilakukan pembuangan dua data yang outlier pada penjelasan sebelumnya. Maka setelah dilakukan pembuangan data, semua data sudah masuk ke dalam quality control dengan UCL atau batas atasnya 185,7, sedangkan senternya 71,69, sedangkan LCL-nya atau batas bawahnya yaitu 0. Semua data pada R-chart ini sudah terkontrol. Sedangkan untuk peta kendali X bar yaitu terdapat satu data outlier, di mana data tersebut sudah dibuang sehingga data pada peta quality control X bar yaitu semuanya sudah terkontrol dengan UCL 105,20 dengan senternya atau CL-nya 27,49, LCL-nya atau batas bawahnya min 50,25. Maka untuk semua data yang ada setelah pembuangan sudah terkontrol. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis statistik quality control menggunakan peta quality control R dan X bar, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Hasil analisis quality control yaitu dengan metode diagram kontrol X bar dan R diketahui bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat dalam keadaan tidak terkontrol atau tidak terkendali. Hal ini dapat dilihat dari pengujian data yang dilakukan dengan menggunakan metode diagram kontrol R, bahwa ada beberapa data yang masih berada di luar batas kontrol atau out control. Nilai rata-rata R merupakan garis sentral atau center line,
dalam diagram kontrol L adalah 82,6. Nilai batas atas atau UCL-nya sebesar 211,75 dan batas bawahnya atau CL-nya sebesar 0. Sedangkan untuk diagram kontrol X bar, garis center atau centerline sebesar 29,58. Nilai batas atas atau UCL-nya sebesar 113,74 dan batas bawahnya atau LCL-nya sebesar minus 54,57. Sekian penjelasan video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.